Assalamualaikum, Tabik Pun. Berjumpa lagi, masih dalam Kadi Sasikun ya nak ya. Sekarang kita lanjutkan yang keempat adalah ibarat. Ibarat adalah atau dalam peribahasa berbentuk ibarat sama dengan perumpamaan menggunakan kata gegeh, namun dalam kalimat tersebut dilengkapi dengan penjelasan yang dimaksud. Nah, jadi ibarat dengan perumpamaan itu hampir sama ya nak ya, sama-sama ditambahi kata gegeh. Bedanya dalam ibarat ada kalimat penjelasannya. Contoh, gegeh nyapakan sege, ini harus ada kata gegehnya ya nak ya. Gegeh nyapakan sege lem ulek. Artinya seperti menyemplungkan atau memasukkan jarum ke dalam lubuk itu pusaran air. Maksudnya apa? Menempatkan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita ambil kembali. Nah, itu maksud dari ibarat ya. Berikutnya ya, contoh lain. Gegeh nawai buho nangui. Seperti mengajari buaya berenang. Maksudnya apa? Ya, jangan mengajari orang yang memang sudah ahlinya, jangan mengajari orang yang pintar ya. Gitu. Nah, ini sama dengan peribahasa Indonesia ya. Jangan mengajari Pak Tris, Bu Erna, Bu Surati matematika karena memang beliau ahlinya ya nak ya. Gitu maksudnya. Yang kedua, gegeh cugik bukuk mangan sarung no sayan. Seperti golok bungkuk makan sarungnya sendiri. Maksudnya apa? Perbuatan seseorang itu akan berbuah pada diri sendiri ya. Itu kalau peribahasa Jawanya, wong nandur ki bakal ngunduh. Artinya kalau kita berbuat baik ya kebaikan yang akan kita dapat, tapi kalau kita berbuat jahat ya kejahatan yang akan kita dapatkan, entah dari orang lain atau dari siapapun. Bukan kita yang dapat, kemungkinan anak cucu kita yang akan mendapatkan balasannya. Nah, untuk itu kita selalu berbuat baik ya nak ya. Oke, yang ketiga, gegeh kemarau setahun dihapus hujan sekebian. Ini harusnya dihapus hujan sekebian. Seperti kemarau atau bagikan kemarau setahun dihapus hujan sehari. Apa maksudnya? Perbuatan baik yang begitu lama, begitu banyak bahkan akan terhapuskan dengan kesalahan atau kekeliruan yang sedikit saja. Ya, jadi perbuatan perbuatan baik yang begitu lama akan terhapuskan dengan satu kekeliruan atau kesalahan. Nah, ini apa? Agar kita selalu berhati-hati, jangan sampai berbuat kesalahan yang fatal dalam hidup ini. Oke nak, yang keempat, gegeh manuk geguk, gupung sibuk. Seperti bukan salah ketik ya, seperti ayam loyo dikerumuni tumu. Maksudnya apa? Orang yang sudah tidak berdaya ditambah pula bebannya, ya. Misalnya maaf, banyak dalam hidup masyarakat orang itu sudah secara ekonomi tidak mampu tapi anaknya banyak, tentu saja kebutuhannya banyak. Ini menggambarkan orang yang seperti itu ya nak ya. Berikutnya, gegeh jual kucing lem karung. Maaf ini C-nya kedelit nak. Gegeh jual kucing di lem karung. Seperti atau bagikan jual kucing di dalam karung. Maksudnya apa? Menawarkan atau menjual sesuatu yang tidak pasti. Bahkan namanya berjualan itu dalam Islam akadnya harus apa nak? Ada uang, ada barang ya. Jadi jangan membeli, uangnya dikesalahkan tapi barangnya belum dapat. Nah, kalau terjadi jual beli yang seperti itu atau transaksi seperti itu diibaratkan seperti jual kucing di dalam karung. Ini jual ini sekali lagi jual kucing dalam karung. Itulah contoh ibarat. Semua itu diibaratkan ya nak ya ini nih. Ini ada yang ini sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ini juga sama. Kemudian yang kelima juga sama.
Jadi banyak peribahasa yang sama persis dengan bahasa Indonesia. Ada juga yang apa hanya sekedar ada persamaannya saja sebagian, ada yang memang berbeda seperti gegeh manuk genguk di kupung sibuk ini dalam peribahasa Indonesia kayaknya saya belum pernah jumpai. Bisa dipahami, Nak? Nah, kalau bisa, Ibu lanjutkan ke terakhir, yaitu yang kelima adalah pemiu. Dalam peribahasa berbentuk pemiu, berisikan kalimat yang bentuknya sudah populer, mengandung berbagai unsur dari yang jelek sampai yang baik, ataupun yang baik di sini ya. Contoh, acur badan dikandung tanah, budi wawai diingat juga. Hancur badan di dalam tanah, dikandung tanah, sama budi baik diingat terus, ya. Nah, ini maksudnya perbuatan baik itu akan selalu diingat walaupun kita sudah tidak ada, kita sudah meninggal, kita sudah di alam kubur, berada di dalam tanah. Nah, ini juga menganjurkan, memotivasi agar kita selalu berbuat baik. Ya, kalau kita berbuat baik, maka kebaikan kita akan dikenang orang walaupun kita sudah dikubur ya. Oke, contoh lain. Nayah mak nundo cukup, cuti mak nundo kurang. Banyak tidak membuat cukup, sedikit juga tidak bakalan kurang. Nah, ini maksudnya orang yang hidup sederhana, ini kurang na, susah pun tidak, kaya pun belum. Ya, ini menurut versi bahasa alamnya seperti itu ya, Nak ya. Oke. Ini hampir sama dengan kalau peribahasa Indonesia itu sedikit cukup, banyak pasti kurang, ya. Artinya ini mengajarkan agar kita hidup secara qanaah dalam Islam ya. Hidup secara qanaah artinya mencukupkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, meka semua babak mau ngapin mak ngana. Artinya kepingin seperti kulit, mencuci popok tidak punya anak. Artinya ada orang yang berbuat sesuatu seolah-olah hanya untuk menutupi kekurangannya ya. Itu ya, Nak ya, kan ada orang yang berbuat baik menutupi kekurangannya, ya memang benar, Nak. Islam itu mengajarkan pada kita bahwa apabila kita berbuat kesalahan, kekurangan, bahkan dosa itu tutuplah dengan kebaikan ya. Ini ada hadisnya, Nak, cuma sayang Ibu tidak hafal. Maaf kalau Ibu tidak hafal ya, Nak ya, tapi ada hadis yang demikian itu, bahwa perbuatan baik itu bisa menutup atau menghapus perbuatan jelek kita. Oke, Nak. Yang ketiga, tasak mak nundo genek, renggang mak nundo luang. Artinya ikut tidak membuat cukup. Misalnya ada orang itu ikut tidak membuat cukup, dia menjauh tidak membuat kurang. Ini sejalan dengan ini, Nak, pemayu ini sejalan dengan apa tadi? Gagah kuyuk dunggak perahu. Orang yang keberadaannya tidak bermanfaat. Nah, ini ibaratnya ada orang itu dia ada tidak membuat cukup, dia tidak ada pun tidak membuat kurang. Artinya orang yang tidak punya pengaruh apapun. Oke, Nak. Yang keempat, capak wae mak basah, capak apui mak tutung. Artinya masuk dalam air tidak basah, masuk dalam api tidak mutung atau tidak gosong, tidak terbakar. Ini artinya kalau menurut bahasa Lampung ini nih ya, Nak ya, orang yang betul-betul masih muda dan gagah tidak memilih dalam bekerja. Ini menurut versi Lampungnya. Tapi kalau peribahasa Indonesia yang pernah Ibu pelajari ketika sekolah, bahwa capak maiwak basah, mak basah, capak apoi mak tutung, itu artinya orang yang memiliki kesaktian mandraguna ya, Nak ya. Itu. Yang terakhir,
Aku latap dipuluk rajo mengan benaso. Artinya, aku ini maksudnya sanak aku ya, anak yatim yang bergumal pulut, ya, raja yang makan nangkanya. Yang maksudnya orang lain yang bersusah payah, tapi lain pula yang menikmati hasilnya. Ya, ini kan peribahasa Indonesia juga ada ya. Orang makan nangkanya, kita kena getahnya, gitu kalau dalam peribahasa Indonesia. Nah, jangan sampai kita diibaratkan seperti ini ya nak ya. Orang yang susah payah tapi kita menikmati hasilnya. Ya, itu jangan sampai terjadi. Kita yang susah payah, kita yang menikmati hasil kita. Nah, kalau orang menikmati hasilnya karena sedekahan kita itu bagus nak ya. Tapi jangan sampai orang lain susah payah, kita kok enak-enak makan hasilnya. Ya, tanpa sebab musabab. Oke nak, untuk 5 contoh peribahasa sudah Ibu bacakan, Ibu uraikan, Ibu jelaskan sesuai dengan kemampuan Ibu. Bila ada kata-kata atau kalimat yang kalian kurang paham, kurang jelas, kalian bisa telepon Ibu atau chat Ibu. Dan bila ada kata-kata Ibu yang kurang pas menjelaskannya, mohon maaf. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.